Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua wabil khusus yang hadir dimuliakan dunia sampai akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, wajib bagi diri kita, terutama hamba-hamba yang senantiasa mengharap ridhonya Allah, mengawali tahun 2023, masih terasa tahun baru Masehi di tanggal 20 ini. Maka wajib kita untuk pandai-pandai mensyukuri atas segala nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita mau sadar, andai kata Allah mencabut roh kita di akhir Desember kemarin, kita nggak ketemu di tahun 2023 ini. Allah bermaksud baik kepada kita kalau kita ngerti. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita. Mungkin di tahun 2022 kemarin banyak kekhilafan, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak keburukan kita. Kita perbaiki di awal tahun 2023 seterusnya ini. Mungkin kita banyak dosa, maka Allah memberikan kesempatan untuk pintu taubatan nasuha. Mungkin Allah memberikan kesempatan untuk mengumpulkan amal ibadah yang insya Allah akan menyelamatkan kita di alam barzah, alam akhirat nanti. Kita bersyukur kita masih dihidupkan sampai detik siang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita gunakan untuk meningkatkan iman takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak bosan-bosan kita haturkan, kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beserta seluruh keluarga kita benar-benar orang yang cinta kepada baginda Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, ada pesan dari baginda Rasulullah yang tidak boleh kita lupakan mengawali tahun, masih bulan Januari ini walaupun tanggal 20, supaya kita tidak terlena dengan glamornya dunia, supaya kita terlena dengan megahnya dunia, supaya kita tetap ukhuwah Islamiyah, tetap menjaga iman takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, baginda Rasulullah
memperingatkan, nasihati kepada kita. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabiun. Siapa yang amaliyah ibadahnya, amaliyah kehidupannya, iman takwanya, akhlaknya, tingkah laku perbuatannya lebih baik hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun baru 2023 ini dan seterusnya, maka dialah sesungguhnya orang yang dimuliakan, disejahterakan, yang disiapkan surga Jannatul Na'im oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, mudah-mudahan kita masuk. Tetapi wa man kana yaumu sawa'un min amsihi fa huwa khasirun. Tetapi barang siapa yang amalia hidupnya itu sama, ibadahnya sama, akhlaknya sama, cinta kasih sayangnya terhadap keluarga, orang tua, guru-guru, kita semuanya sama. Amaliah ibadahnya sama. Tahun hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sama dengan yang kemarin. Fahuwa khosirun. Kata Rasulullah, termasuk orang yang rugi. Kenapa rugi? Setiap hari kita dapat mau'idul hasanah. Setiap hari kita mendapatkan nasihat agama. Setiap hari kita dengerin ceramah agama. Tapi tidak ada yang memberikan support peningkatan iman dan takwa. Sama aja ibadahnya. Maka itu golongan orang-orang yang rugi. Mudah-mudahan kita bisa menyadari. Yang ketiga kata Rasulullah, wa man kana yaumuhu sarrun min amsi fa huwa halikun aw mal'unun. Siapa yang amalia hidupnya hari ini buruk, jelek, mendingan hari kemarin, mendingan minggu kemarin, mendingan bulan kemarin, mendingan tahun kemarin, masih sayang terhadap fakir miskin, anak-anak yatim, duafa, masih mendingan kemarin, sekarang ini jelek, turun drastis, fawahalikun, dia termasuk orang yang sesat, orang yang celaka, dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Al-Fakir mengajak diri sendiri, mengajak jamaah, walaupun satu item, walaupun satu level, walaupun satu tingkatan, kita tingkatkan iman takwa kita, kita tingkatkan akhlak kita. Bagaimana akhlak baginda Rasulullah SAW? Tersebut dalam surat Al-Qalam ayat 4. Silakan nanti dilihat lagi Qur'annya. Allah sampai memuji kepada baginda Rasulullah. Dan ini kita harus tahu, karena bisa memberikan support peningkatan iman takwa kita, bisa memberikan tingkatan akhlak kita di tahun 2023 dan seterusnya ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji baginda Rasulullah. Pujian ini mesti kita tahu, mesti kita paham, mesti kita amalkan dalam kehidupan kita. Kenapa baginda Rasulullah harus kita ikuti jejak langkah sunnahnya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu wahai Nabiku Muhammad terdapat satu akhlak yang azim, akhlak yang agung. Akhlak itu bahasa kita, tingkah laku, perbuatan, sopan santun kita. Bagaimana saat ini tingkah laku, perbuatan kita, sopan santun kita terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga kita, anak istri, suami, terhadap orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tidak ada, terhadap guru-guru kita, terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita. Akhlak kita bagaimana? Sama atau menurun kasih sayangnya? Nah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada dirimu Muhammad satu akhlak yang agung. Ayyuhal hadirun, dalam tafsir Syekh Ibnu Katsir, Syekh Jalaluddin dalam tafsir Jalalain, dipadukan dengan Imam Ibnu Katsir, dipadukan dengan tafsir Al-Manar, dipadukan dengan tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah, ayat atau juz atau level yang keempat.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Beliau para ulama mengartikan ada 3 golongan besar. Kita harus tahu akhlak digolongkan 3. Yang pertama adalah akhlakul hasanah, yang kedua adalah akhlakul karimah, yang ketiga adalah akhlakul azimah. Akhlakul hasanah itu bagaimana? Bahasa singkat kita, perbuatan baik, perilaku yang baik kita balas dengan perilaku atau perbuatan yang baik. Satu contoh kecil, kita diberikan makanan 1 piring lengkap dengan lauk pauknya yang seharga 25.000 mungkin. Diberikan orang kepada kita, maka di suatu kesempatan lain kita balas. Sedekah itu senilai tidak jauh, berarti sama. 1 piring dibalas dengan 1 piring kebaikan. Bukan berarti kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ini bukan akhlak yang kita maksud di sini. Akhlakul hasanah, kebaikan dibalas dengan kebaikan yang nilainya hampir sama. Kita diberikan baju saudara kita yang nilainya 500.000, kemudian di suatu saat kita balas, kita berikan baju atau apa yang nilainya 500.000 sama atau tidak lebih dari kurang itu. Ini namanya akhlakul hasanah. Kemudian akhlakul karimah, kebaikan dibalas dengan lebih baik dari yang sudah diberikan kepada kita. Orang sedekah kepada kita 100.000, kemudian suatu saat kita balas dengan 200.000 atau lebih dari itu, maka ini dinamakan akhlakul karimah. Yang ketiga akhlakul azimah, akhlak yang agung. Satu kebaikan dibalas, satu kejelekan dibalas dengan kebaikan. Saya ulang, satu kejelekan, perilaku yang jelek, perilaku yang buruk, tetapi kita balas dengan akhlak yang baik. Ini adalah akhlakul azimah. Ketiga ini ada pada diri Rasulullah SAW, terutama akhlakul azimah. Betapa banyak orang menghina, mencaci maki, bahkan yang akan membunuh baginda Rasulullah. Satu contoh dalam tarikh Islam disebutkan di beberapa hadis, bahkan qala asar begitu banyak. Rasulullah tatkala hijrah ke Taif saat itu bukan disambut dengan gembira, sukaria, tetapi disambut dengan sambitan batu sampai mengena kepada kepala Rasulullah, sampai meneteskan darah, sampai Rasulullah merasa kesakitan. Tetapi apakah Rasulullah membalas dengan kejelekan, keburukan, lemparan batu? Tidak. Padahal saat itu Allah langsung merintahkan Jibril, turun segera kau. Ada apa dengan kekasihku Muhammad? Samperin dia. Jibril menawarkan, ya Muhammad, kami tahu kau kesakitan dilemparin manusia-manusia. Izinkan gunung Taif, izinkan gunung di depan aku tumpahkan, aku tumplekkan, aku hancurkan mereka semuanya. Apa kata Rasulullah? Jangan Jibril. Ya Allah ya Rabb, berdoa kepada Allah. Mereka belum mempunyai akhlakul hasanah, akhlakul karimah, akhlakul azimah. Subhanallah. Betapa banyak baginda Rasulullah dicaci maki, dihina setiap hari, setiap waktu, di berbagai tempat, bahkan akan dibunuh pun. Satu kisah, zaman Rasulullah menjelang akhir hayatnya, seorang tua, nenek-nenek, tua renta, merupakan salah satu tokoh kafir Quraisy saat itu, masih disegani, tetapi sudah buta. Ini yang setiap hari mencaci maki baginda Rasulullah, sampai kegemaran beliau, nenek-nenek kafir Quraisy ini, senantiasa ada di ujung pasar Seng pada saat itu. Sekarang kita nggak akan ketemu pasar Seng saat ini, berubah 100 derajat.
Setiap hari, setiap yang lewat ke pasar saat itu dihentikan, dikasih tahu, "Hai, kalian siapa? Jangan deketin itu yang namanya Muhammad. Dia membawa virus gila. Kita semua akan jadi gila. Kita diajak untuk menyembah Tuhannya yang gak benar itu," dan sebagainya. Setiap hari mencaci maki baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada yang mengadu, "Ya Rasulullah, di ujung pasar sana ada nenek-nenek tua selalu menghina engkau. Izinkan mau saya penggal kepalanya." Jangan. Rasulullah jangan. Akhirnya Rasulullah mendekati. Rasulullah membawa gandum, membawa sebuah roti, mendekati. Didekatin. "Wahai nenek, bolehkah saya mendekat?" Kamu siapa? Jangan deketin namanya Muhammad. Dia membawa virus gila itu. Kita akan gila semua, kita edan semua, kita akan rusak nanti semua. Dicaci maki tidak habis-habisnya. "Nenek, maukah engkau saya suapin roti? Barangkali engkau senang, engkau kenyang." Sambil mencaci maki, Rasulullah memberikan suapan memberikan suapan roti, karena tahu sudah nenek-nenek dihaluskan ini roti, disuapin sambil ngoceh, sambil mencaci maki Rasulullah. Dan ini dilakukan beberapa kali, tidak hanya sekali dua kali, beberapa kali. Kemudian Rasulullah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertanya, "Ya Aisyah putriku, adakah amalan amaliyah yang aku belum amalkan sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" "Ya Abi, Rasulullah hampir setiap hari menjelang akhir hayat beliau itu nyuapin nenek-nenek yang di ujung pasar. Segera datang membawa roti. Kemudian masih ada itu nenek-nenek menghampiri Abu Bakar. Begitu Abu Bakar mendengar mencaci maki Rasulullah, meneteskan air mata itu Abu Bakar. Orang ini kalau saya tonjok pecah kepalanya ini. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepingin, beginikah luhurnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicaci maki di depannya, dia tidak marah. Kemudian dia menyuapin sebuah roti. "Ya nenek, maukah saya suapin?" "Ngapain kamu nanya? Biasanya kan kamu nyuapin aku." Tidak, biasanya dihaluskan itu roti, tapi disuapin kepada nenek-nenek itu. Begitu disuapin, begitu masuk, maka dimuntahkan di muka Abu Bakar As-Siddiq. "Tidak suka ini, kamu nggak begini biasanya menyuapin aku." Sambil mencaci maki dan sebagainya Rasulullah. Akhirnya, "Kemana yang biasanya nyuapin saya roti?" Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu menyebut, "Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat." Seakan lingkungan burung-burung semua alam saat itu berhenti bernapas. Saat itu mungkin hidayah Allah turun. Gemetar itu si nenek-nenek Rabidah Al-Adawiyah. Gemetar. Diakah Muhammad yang aku caci maki setiap hari, yang menyuapin aku setiap hari, dia benarkah dia itu sekarang sudah meninggal? Benar. Seakan kalau dia di sisiku menyuapin aku, dunia ini milikku semuanya, tidak ada kekayaan harta benda, tidak ada penguasa selain aku dekat dengan dia Muhammad. "Hei, kamu siapa?" "Abu Bakar. Mulai saat detik ini aku ikutkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Ini kita ambil hikmah, suatu pelajaran. Tidak boleh kita membenci kepada non akidah kita. Siapa tahu kita sudah tidak ada sebagaimana Rasulullah, dia mendapatkan hidayah, masuk Islam, menjadi tokoh besar Islam. Ayolah hadirun. Oleh karena itu, tantangan umat Islam semakin hari semakin besar, semakin berat, semakin menguji keimanan, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat pembuka tadi surat Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hampir setiap Jumat khatib membaca ini, mengingatkan kita ini. Jangan sampai kita, wahai orang-orang yang beriman, mati kita nanti tidak mati yang muslimun, tidak mati yang membawa keislaman kita, iman takwa kita. Karena kalau kita mati dalam keadaan iman takwa, sebesar dosa apapun dosa kita, ada harapan untuk diampunin maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Surat Al-Baqarah, singkat saja. Hai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam secara kafah. Para mufassirin memberikan penjelasan, kita sudah terlanjur beragama Islam, sengaja atau memang ada hidayah, kita ini sudah masuk Islam. Hendaknya permintaan, anjuran sekaligus baginda Rasulullah mengharapkan untuk bersama-sama beliau di surga Jannatul Naim, udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam Islam secara kafah, secara sungguh-sungguh, secara ada peningkatan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan iman takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya andai kata 2023 ini, mulai bulan Januari ini, mungkin tidak sempat kita sholat duha di rumah. Begitu absen karyawan BNI, wudhu, sholat duha, kemudian zikir berdoa bersama. Kita kerja dalam keadaan punya wudhu. Indah sekali. Ini yang insya Allah akan membawa keberkahan, kemuliaan dunia sampai akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sekilas khutbah ada manfaat, ada maslahah, ada peningkatan iman takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.